Untuk saudara-saudaraku, warga Pesugihan Triadi Terate, dimanapun saudara berada, jangan lupa subscribe channel YouTube PSHT Balikpapan. PSHT Jaya! Jangan lupa like, comment, and subscribe PSHT Balikpapan. PSHT Jaya, jaya, jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semangat pagi. Saya nggak ngantuk. Kalau pagi itu kan fresh. Banyak yang ngantuk. Kecapean duduk 2 jam lebih. Salam persaudaraan. Salam persaudaraan. Salam persaudaraan. PSHT Jaya! Alhamdulillah wa syukurlah. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat taufik hidayahnya lah kita bisa dikumpulkan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka untuk silaturahim memperingati tahun baru 1 Muharram, 1 Syuro. 1 Syuro kita anggap sebagai hari lahirnya PSHT. Jadi kita peringati ini. Semuanya tadi sudah banyak itu tadi disampaikan oleh Kang Mas Ketua Cabang, Kang Mas Ridho Ruswanti. Ya, saudara-saudara saya semuanya, mulai dari Ketua Cabang beserta jajaran, Ketua Dewan Pertimbangan Cabang beserta anggotanya, Ketua Yayasan Borneo Terate Nusantara beserta jajaran pengurus korlap anggota, para ketua ranting Sebalikpapan dan rayon Sebalikpapan beserta seluruh jajaran pengurus dan para pelatih, keluarga besar persaudaraan Triadi Terate, lebih khusus adik-adik calon warga baru yang saya cintai dan saya banggakan. Jadi malam 1 Syuro salah satu budaya kita, budaya warga persaudaraan setia hati Terate dimanapun berada, untuk senantiasa mengenang, mengingat, 1 sebagai hari lahir, 2 sarana untuk introspeksi, mawas diri, koreksi diri, menilai. Tadi Ketua Cabang ngomong metani, lihat sudah sejauh mana setahun terakhir yang kita perbuat. Nah, yang perlu diperbaiki, perlu ditingkatkan untuk tahun berikutnya. Nah, udah banyak nanti pesan. Saya tekankan, saya setuju. Ya. Nanti adik-adik mengimplementasikan, menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Ketua Umum pesan, malam ini sarana untuk memperkokoh, untuk menyatu padukan, mengguyur rukunkan di antara sesama warga.
lebih erat, lebih kokoh untuk memperkuat persatuan kesatuan bangsa. Inilah sumbangsih kita kepada bangsa dan negara untuk senantiasa meningkatkan kualitas guyub rukun di antara kita. Yang pertama, syukur juga ke tetangga sebelah. Dimanapun kita berada, kita harus mampu menunjukkan perilaku yang bermanfaat, bermakna, produktif, memayu hayuning bawono. Hidup kita harus bermakna, bermanfaat, tidak hanya bagi diri kita sendiri, tapi bagi sebanyak-banyak umat manusia dan lingkungan kita. Hidup kita jangan sia-siakan dengan perbuatan yang mubazir, merugikan diri sendiri, apalagi merugikan orang lain. Jangan, kan itu dia. Saya perlu mengingatkan kembali apa yang pernah saya sampaikan. Maka karakter yang harus dimiliki minimal iman, takwa pada Tuhan Yang Maha Kuasa, berfungsi pekertimbul, tahu benar dan salah, bingkai persaudaraan kekawasan. Ini, ya kan, arah pertama yang merupakan tujuan daripada organisasi harus terpatui di dalam hati setiap insan warga RSA. Ini tadi disinggung Tribakti nomor 1 Tuhan, nanti tak tambah lagi menjadi Pancabakti. Kalau ingin selamat, karakter pertama ini harus dilaksanakan, diamalkan. Iman takwa pada Tuhan Yang Maha Kuasa salah satu kewajiban. Karena kita udah janji, sebelum lahir kita udah janji mau ngabdi pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Salah satunya ya, sholat saja bagi yang muslim, sembahyang bagi non muslim sudah dilaksanakan sesuai syariatnya kah? Nah ini perlu dipertanyakan. Saya enggak menanya satu-satu, hanya mengingatkan kembali karena saya berikan waktu itu mungkin sudah lebih dari 5 minggu, seharusnya sudah sholatnya lengkap, wajib 5 waktu. Tolong yang belum harus niatin sun mulai ini, besok 5 waktu tepat. Diikuti sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, ditambah lagi. Nah, ini komunikasi dengan sang dengan sesama. Baik pada sesama, jangan hanya kepada orang yang baik kepada kita. Nah, saya ajari baik pada juga yang memusuhi kita. Bisa nggak belajar? Belajar memaafkan orang yang berbuat jahat pada kita, sekaligus mohonkan ampunan dosa bagi yang memusuhi kita, merugikan kita, menjolimi kita. Nah, ini perlu belajar. Jangan digoda sedikit marah. Tapi kualitasnya sama pemarah. Gitu. Nih, hasil pemeriksaan ayam kemarin kan menunjukkan karakter yang suka marah, kan gitu, suka
kurang semangat kan itu. Ini saya hanya sekedar mengingatkan. Karakter kedua warga S1 itu pemberani dan tidak takut mati. Wong iso penakut jangan jadi pendekar S1. Sudah diajari pencak silat, bela diri, mukul tendang, itu harus nambah keyakinan diri. Jadi pemberani. Dan nggak perlu takut mati, hukumnya wajib, semua yang hidup akan mati, nggak perlu ditakuti. Hanya perlu bekal. Bekal sebelum mati. Nomor satu karakter satu tadi awalkan cara sungguh-sungguh pasti selamat nanti. Ketiga karakter ketiga sederhana. Wong Indonesia itu nggak mau liko-liko, nggak mau macem-macem, nggak suka sombong, nggak suka pamer. Ini ya apa adanya lah, kan gitu ya. Ini. Tapi ya kita berkualitas. Yang keempat, soal kecil sepele remeh mengalah saja. Tidak perlu nyeyelan. Ada karakter yang suka nyeyelan. Tidak perlu. Lebih baik mengalah. Mengalah bukan berarti kalah. Mengalah itu strategi untuk menang. Menang tanpa ngasorake, menang tanpa membuat yang dikalahkan itu merasa dipermalukan. Nah ini orang Indonesia pintar-pintar begitu, tidak perlu bikin malu orang lain apalagi saudaranya sendiri. Baru yang kelima, memayung hayuni barono. Bagaimana hidup kita ini bisa bermanfaat bagi orang lain banyak-banyak. Jadi kita harus ikut menciptakan suasana damai, tentram, bahagia, sejahtera di mana kita hidup. Minimal di lingkungan kita sesuai kapasitas kita, sesuai potensi yang ada pada diri kita. Itu sanggup? Buktikan. Buktikan. Saya setuju tadi supaya mekarnya bunga teratai itu luar biasa. Banyak. Ibaratnya mengikuti deret ukur, bukan deret tangga, deret ukur kelipatan-kelipatan. Saya setuju. Setiap calon warga baru ngajak, ya, calon warga, calon siswa, ya, perlu dilatih sendiri nanti setelah disahkan. Saudara punya kewajiban mengabdi minimal 1 tahun untuk mendampingi adik-adik yang diajak tadi. Itu baru ilmunya bermanfaat. Nah, gitu ya. Nah, kalau habis disahkan bertapa berata nggak pernah nongol, bajil ilmunya. Supaya ilmunya bermanfaat, sahkan nanti ikut terjun melatih. Tujuannya itu apa? Untuk meningkatkan kualitas diri. Lebih hafal senam jurusnya, lebih hafal, lebih terampil di dalam penggunaan senam jurus. Karena tiap hari, tiap pelatihan memberikan contoh. Itu sarana untuk ini meningkatkan. Kalau waktu setahun itu enggak terlalu pendek, tak cukup untuk mempelajari senam jurus yang begitu banyak.
cukup, hanya setahun. Ya. Maka solusinya setelah dilakukan, nanti adik-adik ini melatih yang diajak tadi. Belum berani melatih, asisten pelatih minimal 1 tahun. Itulah pengabdian, pengamalan ilmu yang didapat. Begitu. Kalau yang muda masih bisa menjadi atlet, lebih giat lagi. Alhamdulillah ini adik saudara-saudara kita ikut pari-pari cup championship, ya. Dari 6 atlet dapat 5 emas 1 perak. Informasi baru saya buka di WA di Pare-Pare. Kamis berangkat, alhamdulillah ini Sabtu ya. Nah, 2 hari bertanding dapat 5 emas 1 perak. Tidak menutup kemungkinan adik-adik ini juga akan melanjutkan perjuangan saudara-saudara yang sedang sudah berjuang membela panji-panji persaudaraan setia terhati di tanah Sulawesi sana. Insya Allah dalam waktu dekat juga yang Cup nanti di Unmul ada. Nah, khususnya yang muda-muda yang masih usia atlet, ya, lebih giat belajar, berprestasi lewat pencaksilat. Kalau yang sudah tidak mungkin jadi atlet, ya nanti membantu melatih, ya, itu melatih, jadi pengurus, ya, jadi donatur. Ya. Yang penting bisa memberikan kontribusi berkembangnya, ya, kan itu. Atau mekarnya bunga kreatif sebanyak-banyaknya. Nah, ini sudah kedua ini mekar. Ini itu tolong diingat-ingat, ini amalkan di laksanakan. Itu ya. Nah, terus pada dasar saya pakai istilah 5 pembinaan, ya, kan itu loh, dalam persaudaraan sejati, ya, kan itu persaudaraan di antara saudara-saudara dari hari ke hari semakin meningkat kualitasnya sampai mencapai kualitas guyub rukun. Persaudaraan kita, persaudaraan yang tulus ikhlas tanpa memandang latar belakang siapa kamu, siapa saya. Dan itu, saya itu tidak membeda-bedakan latar belakang. Apakah itu latar belakang ekonomi, atau pendidikan, atau sosial budaya, atau etnis, atau agama, tidak. Persaudaraan yang tulus ikhlas dari hati yang satu dengan hati yang lain untuk kita bersaudara. Ini nanti pada malam tanggal 13 saudara kami sumpah tak boleh kita berkelahi. Maka dipupuk rasa bersaudara di antara yang satu dengan yang lain. Berikut olahraga, seni, bela diri, kerohanian. Dan ini urutannya pada dasar 5 aspek pembinaan dalam persaudaraan sejahtera, istilah saya. Dan itu. Nah, tadi sudah disinggung Trisakti Tata
lagi menjadi pancabakti. Kan itu 1, 2, 3 sudah, yang keempat perlu. Siapa yang keempat? Pemerintah, pemimpin. Pemimpin perlu. Apakah itu pemimpin saudara di kantor, di perusahaan, atau di pemerintahan? Kalau dekat kita baik komunikasi enak. Kalau hubungan saudara nggak baik, jangan harap. Kalau masih jadi pegawai, jangan harap naik pangkat. Apakah itu di TNI atau Polri atau di ASN atau di swasta, tetap harus dibina komunikasi yang baik dengan pimpinan. Setuju atau setuju? Perbaiki komunikasi dengan atasan yang mungkin selama ini kurang harmonis. Harus kita ngelodoi, ngalah untuk menang. Itu ilmu Islam pakai itu. Lalu yang kelima, sesama. Ya kan itu. Kita bisa menghargai sesama siapapun dia. Untuk apa? Ya supaya hidup kita itu enak juga. Tidak ada hambatan-hambatan, tidak ada rintangan-rintangan. Setuju atau setuju? Maka dari diperlukan hubungan, jalinan, komunikasi, interaksi dengan siapapun baik. Pengertian baik nggak ada kendala, tidak ada hambatan, tidak ada hal yang merugikan. Itu. Setuju ya 5 panca bakti tadi, 5 bakti atau tribakti kan, tak tambah 2 jadi 5, betul? Setuju? Amalkan, insya Allah selamat, mudah hidupnya. Kan itu. Terus apa yang belum terima lagi? Tadi 5 karakter minimal, 5 panca dasar, 5 aspek pembinaan, ya kan? Terus 5 bakti, panca bakti, apalagi 5 lagi, mau 5. Oh mas mau 5 itu. yang bukan lidah sengkong, ya mungkin lidahnya keju. Perlu tahu, molimo larangan, nggak boleh madon itu main perempuan, ya kan itu ya, madon, ya kan. Mau yang kedua misalnya main judi nggak boleh, ya kan. Ketiga apa? Mabuk minuman miras nggak boleh, ya kan. Madat, nah narkoba nggak boleh. Terus yang kelima apa? Maling, ya kan nggak boleh, ya. Jadi koruptor nggak boleh, maling uang rakyat itu, ya kan dulu. Nah, nggak boleh 5 ini tadi, ya ingat, ya. Nah, saya diprotes nanti. Loh, saya mampu mas, saya banyak harta. Kenapa nggak boleh main perempuan? Ya. Misalnya kan gitu ya. Ya boleh saja kalau memang mampu. Tidak cukup mampu hanya harta benda. Ya kan gitu. Mampu bersikap adil bisa nggak? Nah ini sikapnya. Walaupun syariat Islam membolehkan, ya kan gitu. Nikah sampai 4. Ya kan itu, tapi ya itu tadi, relakah wanita-wanita yang dinikahi itu? Nah kan perlu dipertanyakan, ya kan.
Kalau sejak awal ada kesepakatan, mampu finansial, mampu sikap adil, mampu memberikan kebutuhan rohani, ya, syariat dipenuhi, ya monggo saja. Bukan saya yang ngomong, ya. Kalau saya ngomong, yuk syarat itu aja nggak habis loh, ya. Ini kalau ada yang komplain, kan gitu ya. Komplain saya punya harta banyak, kenapa nggak boleh main judi? Ya kalau boleh main judi di Indonesia nggak boleh. Ya pergi aja ke Las Vegas sana, tempat kota judi sana. Jangan di sini. Tapi kalau saudara warga desa setidaknya mau dipenuhi. Setuju atau setuju? Ya mestinya supaya agak repot sendiri, gitu ya, repot sendiri. Mau mabuk-mabukan. Ketika mabuk, jangan sampai teriak orang. Ya. Nah, saya diprotes lagi nanti ya. Uang saya sendiri boleh. Kalau gitu mabuknya toilet. Mabuk muntah langsung masuk kloset. Kalau perlu mukanya masuk juga sekalian. Jangan, ya kan? Kalau saudara pakai baju WC ini jangan berbuat yang negatif. Apalagi di malam 1 Suro, bulan Suro, itu pantangan untuk ngomong jelek, ya kan? Berbuat kasar, berbuat tidak baik. Justru kita merenung, ya kan gitu loh. Mensyukuri atas nikmat yang sudah didapat dan mohon petunjuk ke depan untuk bisa meningkatkan yang masih kurang-kurang ke depan. Itu yang diamalkan, ya kan? Nah, tadi saya setuju memang nanti saat putar gelang jalan tanpa alas kaki juga nggak boleh ngomongnya dengan yang maha kuasa saja, dalam hati. Silakan sebut nama Tuhan yang saudara yakini. Yang Muslim ya monggo, nama Allah monggo disebut sebanyak-banyaknya, atau 99 nama disebut semua ya boleh. Nanti zikir dengan ayat-ayat boleh, ya kan itu, dalam hati. Gak usah terpengaruh dengan orang lain di kiri kanan, muka belakang. Fokus nenuwun, ndonga, doa, zikir, wirid, istighfar. Silakan cara masing-masing mana yang disukai. Masing-masing punya kepentingan masing-masing. Nah, kan gitu ya. Satu dengan yang lain pasti berbeda keperluannya. Monggo. Yang penting tidak saling singgol, tidak saling ganggu. Kalau tidak ada yang ngomong, semua zikir, ya pasti aman. Ini nanti saya setuju, ya. Adik-adik, calon warga yang saya cintai, saya banggakan. Mungkin
yang pertanyakan undangan 1930 datang jam 8 dan itu satu jam 10 baru mulai. Ini salah satu tes kesabaran. Jadi tidak usah dipermasalahkan. Ini salah satu tes kesabaran. Lain kali panitia bisa mengisi. Harus diisi nih waktu 2 jam ini, karena ada kegiatan mestinya, kan gitu ya. Tahun depan harus diperbaiki. Kan? Kalau undang jam 8, jam 8 mulai harus ada aktivitas, kan gitu ya. Aktivitas, jangan dibikin diam, ya kan itu. Ya, saya perkirakannya latihan sabar, latihan sabar. Ya. Selama siswa ikut, harus ikut, nggak boleh protes. Protes. Ini salah satu bakti pada guru pelatih. Nah, itu ya. Nah, pokoknya apa yang dikatakan pelatih guru, terima aja. Nah, ini bentuk ujian-ujian, ya kan gitu ya, ujian-ujian. Nah, bagi saya ngajari jadi orang toleran, jadi ngerti, jadi pemaaf. Saya minta jadi pemaaf, tidak mudah jadi orang pemaaf. Apalagi orang yang nyakitin kita. Nah, karakternya susah untuk melupakan. Ada. Ya, kan? Nah, setelah ketemu saya, belajar untuk bisa memaafkan orang yang berbuat salah, menjolimi kita. Memang tidak mudah. Prosesnya panjang. Tapi kalau saudara kita hebat. Jadi orang sabar itu memang tidak mudah. Ya. Jadi kualitas manusia tertinggi sabar. Kalau bisa hebat. Maka saya pesan betul sampai ke sana. Ya. Selain iman, takwa, berbudi pekerti luhur, dalam bingkai persaudaraan kekal abadi. Di antara saudara makin kokoh persaudaraannya. Ini pesan saya. Ya. Jadi, nah daripada malam suro ini satu, tak ingatkan sebagai peringatan hari lahir BSAT. Bagi orang Muslim, tidak semua, ya kan itu satu Muharram. Ada yang memperingati, ada yang cuek. Jadi itu lebih senang 1 Januari Masehi. Ini terbalik. Seharusnya malam 1 Muharram itu lebih diutamakan. Tapi bagi warga Esa mutlak, tidak ada tawar-menawar. Ya kan itu. Setiap malam 1 Syuro ya diperingati. Ya kan, karena memang hari lahir. 2, bulan Syuro, bulan Muharram itu banyak mengandung kejadian-kejadian mukjizat pada umat manusia. Banyak kejadian yang melibatkan umat manusia dalam skala besar dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dari 30 hari, 28 kejadian di bulan itu. Begitu ya. Maka kita punya budaya
untuk selalu menggunakan bulan Muharram, bulan Suro ini untuk mengembangkan, memekarkan istilah kepada mekar, ya, bunga serati, tuh. Dan kiranya kita senantiasa harus tadi mawas diri, kontrol diri, koreksi diri, dan selalu dekat dengan Yang Maha Kuasa, lebih dekat dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya. Tuh, setuju? Bisa? Amalkan, insya Allah selamat di dunia maupun di akhirat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Mungkin ada acara berikutnya sebelum bergelang. Saya izin tidak ikut mengawal karena besok pagi punya tugas memeriksa persyaratan ayam jago untuk cabang PPI. Ya, saya mendampingi doa. Nah, saudara, doa saya mengiringi saudara, jangan gentar jalan malam, panjang saudara dekat dengan Yang Maha Kuasa, saudara akan mendapatkan petunjuk bimbingan keselamatan. Amin. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.